Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Matan Abi Syuja' atau kitab Taqrib karya Al-Imam Al-Allamah Ahmad ibn Al-Husain yang populer dengan sebutan Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Ini adalah fasal menjelaskan tentang wal hajru. Al-hajr, wal hajru, dan adapun al-hajr. Al-hajr itu mencegah seseorang dari membelanjakan hartanya. Jadi mencegah atau melarang seseorang dari membelanjakan hartanya. Ala sitatin itu diberlakukan atas 6 orang. Jadi 6 orang ini dicabut hak membelanjakan hartanya atau dilarang yang bersangkutan membelanjakan hartanya atau mengelola hartanya. Di dalam al-maqasid asyariyah, tujuan disyariatkannya agama ini, itu diantaranya adalah hifdzul mal, menjaga harta. Maka orang-orang yang ada potensi tidak sesuai dengan tujuan syariat, yaitu tidak terjaganya harta, entah karena sikap tabdzir, karena tidak bisa memanfaatkan harta, akhirnya hartanya jadi sia-sia, atau mengancam harta orang lain berkaitan dengan kalau dia diberi hak takutnya nanti dia tidak bisa bayar utangnya misalnya. Maka orang-orang seperti ini dicegah atau dilarang dari membelanjakan hartanya karena khawatir tadi tidak terjaganya harta tersebut. Nah, di dalam Islam maqasid syariah itu tentu tidak hanya itu, termasuk hifdzuddin, terjaganya agama. Maka segala hal yang bisa merusak agama seseorang itu dia bisa menjadi terlarang.
Itulah kenapa kemudian sesuatu yang terlarang juga bisa menjadi boleh kalau bertentangan dengan maqasid syariah. Saya ambil contoh misalnya, kalau tanpa itu misalnya tidak tercapai maqasid syariah misalnya. Contoh misalnya ada seorang istri yang hendak menggugat cerai suaminya. Itu kalau tanpa alasan hukum yang benar, itu ada ancamannya dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, di mana Nabi bersabda, ayyum mamra'atin sa'alat zaujaha talaqaha bighairi udrin lam turih raihatal jannah. Wanita manapun yang minta cerai pada suaminya tanpa alasan hukum yang benar, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Nah, di antara alasan yang benar dari seorang istri untuk menggugat cerai suaminya itu adalah karena agamanya terancam kalau dipertahankan pernikahannya. Itu yang dipakai alasan oleh Siti Zainab radhiyallahu anha untuk menggugat cerai suaminya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, yang akhirnya dikabulkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk hifdzul aql, terjaganya akal, itu merupakan bagian dari maqasid syar'iyyah. Maka segala hal yang merusak akal itu menjadi terlarang kemudian. Jadi segala hal yang merusak akal itu menjadi terlarang. Itulah kemudian kullu muskirin khamrun, segala yang memabukkan itu masuk dalam kategori khamr. Walaupun asal muasalnya khamr itu oleh masa Nabi yang minuman. Tapi dalam konteks kekinian khamr itu tidak cuma minuman, tapi segala hal yang memabukkan. Itu dan menggunakan metodologi qiyas. Karena dalam rangka untuk hifdzul aqal, menjaga akal misalnya. Termasuk diantaranya hifdzun nasl misalnya, menjaga keturunan. Itu termasuk maqasid syar'iyyah. Itulah kenapa zina dilarang. Zina itu diharamkan. Kenapa? Karena bisa tidak terjaga keturunan seseorang itu. Tidak sesuai dengan tujuan syariat, yaitu hifdzun nasl itu. Itulah kenapa kemudian mengkaburkan nasab itu tidak boleh. Karena itu nanti berkaitan dengan tidak menjaga keturunan tadi itu. Itu seperti itu. Dan masih banyak, ada 5 kalau nggak salah itu ketentuan berkaitan dengan maqasid syar'iyyah itu. Salah satunya ini hifdzul mal ini. Makanya 6 orang ini adalah orang-orang yang punya potensi tidak selaras dengan tujuan syariat, yaitu tidak hifdzul mal itu. Makanya dalam Islam itu dilarang. Di samping memang ada ketentuan dari Nabi tentang la dharara wa la dirara. Tidak boleh seseorang itu berbuat sesuatu yang membahayakan dirinya dan orang lain. Jadi kita itu tidak boleh berbuat sesuatu yang merugikan diri kita dan juga yang merugikan orang lain. Kalau di ayat Al-Baqarah 279 itu ada pernyataan la tadzlimuna wa la tudzlamun. Kamu itu jangan menzalimi tapi juga jangan dizalimi. Karena perbuatan termasuk perbuatan yang haram dalam Islam adalah menzalimi. Nah, menyia-nyiakan harta itu bagian dari perbuatan zalim, baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Sehingga karenanya kemudian 6 model orang ini dilarang untuk membelanjakan hartanya. Beberapa bisa berisiko pada tidak sahnya pemindahan hak, sehingga bisa batal apa yang diakadkan oleh orang-orang berikut ini. Yang pertama as-sabiyu. Yang pertama adalah anak kecil. Anak kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk berjual beli atau berakad. Orang yang anak kecil yang tidak punya kemampuan untuk berjual beli atau tidak cukup rusydah, tidak cukup mampu dan cakap untuk berjual beli, untuk anak model seperti ini tidak boleh kepadanya diserahkan hartanya untuk dibelanjakan. Tapi kalau memang anak itu punya kecakapan atau kemampuan di dalam membelanjakan hartanya, maka silahkan. Kan ada orang-orang tertentu itu yang nggak bisa baca tulis tapi kenal banget duit, itu ada. Jadi dia belum bisa baca, tapi kalau duit dia kenal.
mana uang 10.000, mana uang 5.000, mana uang 2.000. Kalau kembaliannya kurang ya dia tahu. Nah, jadi untuk skala yang begitu ya dia diperkenankan, tidak ada masalah, dia punya kecakapan untuk berjual beli. Termasuk mungkin untuk hal-hal yang sifatnya maklum, seperti minta tolong ke anak beli ke warung sebelah, mama belikan gula, karena sudah sama-sama tahu, maka itu tidak ada masalah. Itu. Tapi dalam skala-skala yang mungkin kita curiga kepada anak kita, itu patut kita waspada. Sambil contoh gini misalnya, anak kita masih SD kelas 1 atau TK, masih TKA atau TKB, pulang-pulang bawa mainan baru. Kita nanya, ini kok ada mainan baru ini, mainan siapa ini? Tadi sama temanku dijual mainannya 2.000 rupiah misalnya gitu. Padahal mainan bagus misalnya. Tadi aku tuker sama es krim misalnya gitu. Nah, pemindahan hak seperti ini patut kita waspadai, karena khawatirnya ini masuk jenis kategori yang tidak sah, karena khawatir anaknya ini tanpa seizin orang tuanya, yang kalau orang tuanya tahu bisa marah ke orang tuanya misalnya. Maka yang begini-begini kita jelaskan ke anak kita, jangan nak ya, ini punya teman kamu, kembalikan besok. Atau kita langsung ngomong ke orang tuanya, ini tadi terangkan, kembalikan, walaupun sudah terjadi akad di antara mereka, itu bisa menjadi batal. Nah, ini yang mengkhawatirkan begitu, itu bisa masuk dalam kategori yang batal. Kecuali orang tuanya mengatakan, tidak apa-apa bu, ambil aja sudah, kita banyak kok di sini ya wis. Berarti sudah atas kehendak walinya, itu tidak ada masalah. Kemudian wal majnunu, dan yang kedua adalah orang yang gila. Orang yang gila ini dilarang untuk mendistribusikan atau membelanjakan hartanya, otomatis ya. Nah, terus siapa yang berhak membelanjakan hartanya untuk dia? Walinya. Wali di sini terutama ayah kandungnya kalau ada. Kalau nggak ada ayah kandungnya, kakek dari ayah. Kalau tidak ada ya hakim. Atau orang yang ditunjuk oleh hakim. Hakim itu maksudnya penguasa setempat ya. Misalnya ini ada orang sebatang kara, punya si paman dia atau punya bibi misalnya, atau siapa, maka Pak RT atau Pak RW mengatakan misalnya, bu, untuk kesejahteraan anak ini kita akan bantu, tapi tolong nanti dikelola untuk anak ini ya misalnya. Jadi siapa yang dipercaya untuk mengelola hartanya, maka dia harus mengelola sesuai dengan apa yang keharusannya menjadi hak yang bersangkutan itu. Itu wal majnun, orang yang gila. Kemudian wasafihu, dan orang yang lemah akalnya. Orang yang lemah akalnya diterangkan oleh muallif di sini, oleh musannif ini, al-mubadziru limalihi, yang suka berbuat sesuatu yang menyia-nyiakan hartanya. Para ulama membedakan antara mubadzir sama musrif, orang yang israf. Kalau tabdzir atau mubadzir itu adalah orang yang menyia-nyiakan hartanya. Kalau musrif atau orang yang israf itu adalah orang yang berlebih-lebihan dalam masalah hartanya. Yang dilarang ini yang tabdzir. Tabdzir ini orang yang nggak ngerti kegunaan harta itu sehingga sia-sia. Harta itu digunakan untuk sesuatu hal yang sia-sia, yang nggak ada gunanya gitu. Yang sia-sia, yang nggak ada gunanya, itu namanya tabdzir namanya. Maka orang yang seperti ini tidak diperkenankan mengelola hartanya sendiri. Harus serahkan kepada walinya untuk mengelola hartanya. Itu safih, kecuali dia rusdah tadi, orang yang punya kecakapan dalam mengelola hartanya. Kemudian wal muflisul ladzi irtakabathu ad-duyunu. Berikutnya adalah orang yang bangkrut, yang hutangnya numpuk-numpuk. Jadi ada orang bangkrut, hutangnya udah numpuk, udah nggak karu-karuan hutangnya, pating blerot hutangnya misalnya. Orang yang seperti ini tidak boleh membelanjakan hartanya sudah, karena dia sudah bangkrut dan banyak utangnya. Karena kalau diteruskan nanti khawatirnya nggak kebayar semua utang itu, dan itu membahayakan bagi dirinya dan keluarganya dan orang yang diutangi. Gitu. Makanya agama menjaga itu, menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Maka orang seperti ini dia dicegah dari atau dilarang dari mendistribusikan atau membelanjakan hartanya. Mergo utangnya wis numpuk, utangnya sudah banyak di mana-mana, durung bayar-bayar. Itu seperti itu. Nah, terus kemudian berikutnya adalah wal maridu,
dan orang yang sakit. Tapi sakit di sini kriterianya sakit yang dikhawatirkan dia akan mati. Fi mazada ala sulusi, kalau itu lebih dari sepertiga total hartanya. Orang yang sakit, yang sakitnya dikhawatirkan dia akan mati. Sakit yang parah lah kalau bahasa kita. Kalau sakit panu nggak masuk. Sakit yang dikhawatirkan dia akan mati. Maka orang yang seperti ini tidak boleh membelanjakan hartanya lebih dari sepertiga total hartanya. Kata para ulama, khawatirnya satu, kalau dia belanjakan lebih dari sepertiga total hartanya, kalau dia tiba-tiba mati dan dia punya hutang, takutnya nggak kebayar hutangnya itu. Padahal termasuk sebelum pembagian waris adalah dibayarkan hutangnya. Nah kalau sudah habis uangnya bayar pakai apa nanti itu? Kasihan ahli warisnya. Itu satu. Yang kedua, kalaupun seandainya, kalau yang kedua, khawatir nanti menterlantarkan ahli warisnya, terutama anak-anaknya. Kalau dia diperkenankan membelanjakan lebih dari sepertiga total hartanya. Dan ini didasar antara lain kepada hadis tentang Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an ketika beliau sakit parah itu. Nabi menjenguknya dan beliau berkata, "Ya Rasulullah, seperti yang panjenengan lihat, saya sakit begitu parahnya sementara anak saya satu perempuan. Boleh tidak ya Rasulullah saya membelanjakan seluruh harta saya di jalan Allah?" Kata Nabi, tidak boleh. Okamakal, 2/3 ya Rasulullah, tidak boleh. Separuh tidak boleh, kata Nabi. Sepertiga sudah cukup, sepertiga, dan itu sudah banyak, kata Nabi. Terus apa pesan beliau? Kamu meninggalkan anakmu dalam keadaan cukup, itu lebih baik daripada kamu meninggalkannya dalam keadaan kekurangan, sehingga karenanya dia ngemis minta sana minta sini. Maka orang yang sakit, yang dikhawatirkan sakitnya akan membawa pada kematian, yang bersangkutan dilarang mendistribusikan hartanya lebih dari sepertiga total harta. Maka inilah kiranya kemudian ada sebagian orang tua itu yang ketika beliau sakit dan beliau sudah merasakan kayaknya ini gak kuat sudah misalnya gitu ya, itu wis wanti-wanti, udah gak usah bawa ke rumah sakit, mending uangnya buat yang masih hidup aja lah, gak usah buat saya yang semua orang masih mati gitu. Kan ada orang tua yang begitu ya. Walaupun pikiran anak berbeda lagi. Kalau anak yang sayang banget sama orang tuanya kan tetap akan berusaha mempertahankan orang tuanya. Tapi itu pernah terjadi di antara lain ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, satu saat beliau berwasiat agar beliau di kain kafani dengan kain kafan yang biasa saja. Terus sebagian anak-anaknya mengatakan, saya mau berikan yang lebih baik. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang hidup lebih layak untuk diberi harta daripada yang sudah meninggal. Terus bapak biasa-biasa wae ya. Walaupun tetap keluarga harus memberikan kain kafan yang baik. Itu seperti itu. Itu dalam hadis Sahih Muslim. Makanya saya ulang sekali lagi, dalam hal ini mungkin lebih kepada tadi itu. Jangan sampai nanti dia mati meninggalkan hutang, hartanya habis, itu ngerepoti keluarganya nanti. Ya, yang kedua, jaga ahli waris terutama anak-anak. Jangan sampai uangnya habis terus kemudian nanti anak-anak malah susah. Itu seperti itu. Kalau yang hartanya ada saja karena anak ya susah, gara-gara terhambat pembagian warisannya, macam-macam. Allahu Akbar. Berikutnya wal abdul ladzi lam yu'dzan lahu fit tijarati, dan budak yang tidak diizinkan untuk berdagang oleh tuannya. Jadi kalau ada budak, kalau dulu budak ya tawanan perang yang dijadikan budak oleh panglimanya, atas seorang panglima atau orang yang tidak punya kemerdekaan pada saat itu, dilarang untuk membelanjakan hartanya jika yang bersangkutan termasuk yang dilarang oleh tuannya untuk membelanjakan hartanya. Karena larangan tuannya itu lebih dikuatkan dalam hal ini. Pun itu diantaranya ada 6 model orang tadi. Watasarrufus sabi, dan belanjanya seorang anak kecil, wal majnuni, dan orang yang gila, wasafihi, dan orang yang lemah akalnya, itu ghairu sahihin, tidak sah. Tadi untuk akad-akad secara umum tidak sah, kecuali kalau anak kecil tadi itu hal-hal yang lumrah, yang semuanya tahu, tidak ada masalah. Tidak sah berarti apa? Pemindahan haknya batil berarti.
Kalau batil berarti harus kembalikan kepada yang berhak. Tidak boleh dipaksakan untuk dipindahkan karena batil tadi itu. Termasuk orang yang lemah akalnya hingga dia mencapai rusdah, kemampuan atau kecakapan di dalam berjual beli. Wa tasarruful muflisi yasihu fi dhimmatihi duna a'yani malihi. Nah, sementara orang yang bangkrut itu sah dalam membelanjakan hartanya sah, tetap kalau ada pembinaan hak ya sah selama dalam tanggungannya, artinya pada wilayah yang memang dia butuhkan, kayak beli untuk makan, untuk minum, untuk pakaian yang dia pakai, ya itu sah, tidak ada masalah. Fi dhimmatihi namanya. Duna ayani malihi, selama memang itu tidak menghabiskan seluruh hartanya, tapi lebih kepada tadi sebatas pada kebutuhan yang sehari-harinya. Ya masa terus orang nggak boleh makan, nggak boleh minum, ya dia boleh, tidak apa-apa membelanjakan hartanya sebatas untuk kebutuhannya yang memang harus dia lakukan, itu tidak ada masalah, dia membelanjakan dan sah membelanjakan hartanya. Tapi untuk hal-hal di luar itu stop, tidak boleh dia, misalnya dia mau beli mobil, mau beli apa, nambah utang lagi, tidak boleh itu. Kenapa? Karena utangnya udah banyak. Ini ceritanya orang yang bangkrut yang utangnya banyak. Terus kemudian wa tasarruful maridi, dan belanjanya orang yang sakit fi ma zada ala thulus, kalau itu lebih dari sepertiga total hartanya, mauqufun ala ijazatil warasati min ba'dihi, boleh asal ahli warisnya mengizinkan. Misalnya dia mau beli sesuatu yang itu akan lebih dari sepertiga total hartanya, terus si anak-anaknya mengatakan ya sudah nggak apa-apa, bismillah udah. Ya, kalau anak-anaknya bilang nggak apa-apa, ya monggo silahkan. Contoh misalnya, si bapak ini karena menderita sakit, dia ingin berobat. Nah, berobatnya ini memakan biaya bahkan lebih dari sepertiga total hartanya. Bahkan mungkin hampir menghabiskan hartanya misalnya. Ini untuk berobatnya harus jual sawah, harus jual pekarangan misalnya gitu ya. Harus jual rumah bahkan misalnya. Berarti kan sudah lebih dari total sepertiga total harta ini. Terus anak-anaknya bilang, tidak apa-apa demi bapak sudah. Karena kita cinta sama bapak, udah bismillah, tidak apa-apa. Istrinya yang masih hidup juga, iya tidak apa-apa sudah, nggak apa-apa. Semua tidak apa-apa, ya sudah silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau ahli waris yang nggak setuju, jangan. Ini belum tentu juga bapak sembuh nanti, misalnya gitu ya. Dan yang kedua, ini bapak utangnya banyak sudah. Kalau nanti bapak mati, pakai apa kita bayar utang bapak ini, misalnya gitu. Atau tadi pertimbangannya, ini kita masih punya adik-adik atau anak-anak yang harus disekolahkan, sementara mereka masih kecil-kecil. Dengan apa nanti mereka sekolah kalau semuanya habis untuk ini misalnya? Maka pertimbangan ini secara fikih itu dibenarkan. Jadi fikih itu realistis. Jadi fikih itu apa? Realistis. Ya, dan karena memang dalam Islam itu ada rumus tadi itu. La dharara wala dirara. Tidak boleh kita berbuat sesuatu yang membahayakan diri kita dan orang lain. Itu seperti itu. Walaupun nanti saya ulang, umumnya keluarga itu sikapnya ya macam-macam. Dulu almarhum ayah saya itu sakit, ya sampai jual sawah segala bapak saya itu. Qaddarallah akhirnya beliau meninggal. Itu ada saudara yang ngomong gini. Tahu mati gitu nggak usah dijual sawahnya. Saya bilang enggak. Saat itu karena ibu masih ada dan ibu mengizinkan untuk dijual sawahnya. Ibu saya mengizinkan. Ya sudah nggak apa-apa. Saya bilang gini, Anda salah. Kalau kita tidak mengambil tindakan maksimal, mungkin kita akan menyesal seumur hidup. Kalau kita tidak mengambil tindakan maksimal, mungkin kita akan menyesal seumur hidup. Dan alhamdulillah, masya Allah, qadarullah ya anak-anaknya masih terjagalah kehidupannya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti itu. Tapi andaikan saat itu ibu misalnya mengatakan, jangan, dah bismillah kita apa adanya aja, misalnya gitu ya. Akhirnya bapak meninggal, ya sudah nggak ada masalah secara fikih, tidak ada masalah, itu boleh. Karena ahli waris tidak mengizinkan. Dikarenakan ya tadi mungkin khawatir nanti kalau bapak ini punya utang misalnya, alhamdulillah masya Allah sih bapak nggak punya utang sih, alhamdulillah masya Allah. Jadi andaikan beliau punya utang maka keluarga merasa keberatan dan ini nanti khawatir nggak bisa bayar utang, maka boleh hal itu seperti itu. Ada di Bandung itu seorang ustadz, ibunya sakit, dibawa ke rumah sakit. Itu dokter semua udah angkat tangan,
Tidak mungkin. Nah, terus ada seorang dokter dia berkata begini, mungkin tapi tipis, mungkin tapi kecil kemungkinannya. Kata Ustadz itu, ya sudah yang tipis itu, kata yang tipis itu. Maka diambil tindakan yang tipis itu, qadarullah, ya kok sembuh ibunya itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi semacam-macam nggih, macam-macam. Cuman beberapa orang yang masih sadar, biasanya dia ngomong udah Bapak pulang saja. Sudah Bapak pulang saja. Beberapa yang sadar ngaten nggih, beberapa wis enggak usah di rumah sakit, Bapak pulang saja. Dirawat di rumah saja. Ada yang ngomong begitu. Kalau andaikan saat itu Bapak saya sadar, kalau bicara ketika ngomong hukum ya, kemungkinan hukum, dan beliau mengatakan pulang saja, sudah kita pulang nggak ada masalah. Karena itu atas kemauan beliau misalnya. Walaupun mungkin anak akan berupaya untuk semaksimal mungkin. Tapi kalau atas kemampuan yang bersangkutan pulang saja. Dan memang beberapa ulama kita mengatakan kalau sekiranya kadar kehidupan orang tua itu udah tinggal 30% misalnya, kemungkinannya ya itu 30%, dan apalagi orang tua menghendaki udah pulang saja, itu ada yang menyarankan untuk pulang saja, tidak ada masalah. Karena begini, kalau kita merujuk kepada riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya, itu sebelum malaikat maut datang, itu sudah ada malaikat pendahulu yang datang. Nah, kematian itu kan mendadak bagi kita yang tidak mati. Kita mendapat berita yang bersangkutan meninggal, itu mendadak menurut kita. Tapi bagi yang meninggal sendiri itu sebenarnya tidak mendadak sebenarnya. Hanya kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah belum mensyarah hadis itu mengatakan begini. Keberadaan malaikat-malaikat pendahulu yang datang itu, yang bisa diketahui oleh orang yang akan meninggal sejauh mata memandang, itu dirahasiakan oleh Allah. Sehingga yang bersangkutan mau ngomong ke keluarganya, mau ngomong sebenarnya saya ini mau mati sudah. Cuman qadarullah nggak bisa ngomong begitu gitu. Ngomongnya teralihkan ngomong yang lain lah. Sehingga nanti kalau kita takziah, kita kayak ngumpulin puzzle. Ya Allah, berarti kemarin beliau ngomong kayak gini nih, maksudnya ini gitu. Maksudnya ini gitu. Itu seperti itu. Nah, makanya kalau ada sudah ngomong kayak gitu, udah Bapak pulang saja, nggak usah di rumah sakit, pulang saja, pulang aja nggak apa-apa. Itu kalau misalnya anak mau berusaha, monggo. Cuman banyak ulama yang menyarankan kalau njuk mulai. Bahkan beberapa ulama kita itu begitu tahu di rumah sakit minta pulang. Biasanya emang nggak lama ya meninggal dunia biasanya, karena sudah tadi itu seperti itu, sudah ada malaikat pendahulu yang datang. Cuman tidak bisa cerita gitu aja. Itu kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimahullah ulama muslimin. Terus selanjutnya wa tasruful 'abdi yakunu fi dhimmati yatba'u bihi idza utiqa. Dan membelanjakannya harta seorang budak itu diperkenankan dalam tanggungannya, yang itu akan terus mengikuti sebagai tanggungannya ketika dia dimerdekakan, ya sah-sah saja. Misalnya untuk keperluan sehari-hari tadi sama dengan yang orang yang bangkrut tadi, misalnya budak ini mau beli makanan, minuman, untuk hal-hal yang memang notabene memang keperluan dia dan keluarganya, ya tidak ada masalah. Yang mana hal itu akan menjadi tanggungannya ketika dia sudah dimerdekakan oleh tuannya misalnya. Nah, inilah 6 orang yang sebenarnya Al-Quran sudah menunjukkan secara umum berkaitan dengan masalah ini di surah An-Nisa itu, ya berkaitan dengan la tu'tus sufaha amwalakum dan seterusnya itu. Sebentar, saya ayatnya agak lupa ini. La tu'tus sufaha amwalakum. Sebentar, saya buka dulu nggih. Ada di surah An-Nisa ayat 5 ini. Jadi la tu'tus sufaha amwalakum A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waqsuhum wa qul lahum qawlan ma'rufa itu. Dan janganlah kalian serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah
mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Nah, sebenarnya kalau kita mau teruskan, termasuk jenis harta itu apa? HP ini sebenarnya. Termasuk harta itu ya HP ini, smartphone ini. Jadi kalau anak-anak kita belum waktunya pegang smartphone, sebenarnya tidak boleh kita memberikan smartphone itu kepada yang bersangkutan sebenarnya. Nah, kecuali dengan tanggung jawab, di mana anak itu tidak akan menjadi rusak gara-gara smartphone ini. Di antaranya ya ini. Jadi kita nggak boleh memberikan harta kepada anak yang belum mampu mengelola harta itu. Saya kira saya nggak usah ngomong soal smartphone karena mungkin sudah merasakan bagaimana konsekuensinya ya. Saya ada jamaah di daerah Caman, di Taman Bougainville itu punya anak usianya baru 9 tahun. Saking laki-laki, saking sayangnya sama anaknya itu, anaknya perempuan masih SMP hadiahnya mobil. Anaknya yang laki-laki itu dikasih motor trail itu. Umur 9 tahun. Karena memang tinggi, sudah bisa naik motor trail. Diwanti-wanti ke satpam agar jangan sampai anak ini keluar dari perumahan komplek. Satpam kan manusia biasa. Kadang ada lengahnya juga kan. Keluarlah dia itu dari komplek, kecelakaan. Naudzubillahi minasyaitonir rajim. Karena dia masih belum punya ya kecakapan untuk mengelola harta. Diberikan kepada dia harta dalam bentuk motor tadi itu. Kecelakaan, naudzubillahi minasyaitonir rajim, sampai meninggal. Naudzubillahi minasyaitonir rajim. Terus ada lagi kan anaknya artis siapa itu yang main kebut-kebutan di tol yang akhirnya nabrak itu kan masih di usia yang belum boleh megang mobil kan sebenarnya kan. Nah, makanya hati-hati dalam menyerahkan harta termasuk motor ya, ke anak-anak yang memang belum punya kecakapan untuk mengelola harta. Termasuk smartphone itu harus dipikir-pikir lagi lah untuk kira-kira anak kita ini tipe anak yang bisa bertanggung jawab dengan smartphone-nya atau tidak misalnya. Karena ini termasuk harta yang kita dilarang untuk sembarangan mendistribusikannya kepada orang-orang yang tidak punya kecakapan di dalam mengelola hartanya. Dan itu kita bisa berdosa dan bertanggung jawab itu kalau kita dengan sengaja menyerahkan padahal dia tidak punya kecakapan untuk mengelola itu. Kecuali dalam pantauan orang tua yang anak itu bertanggung jawab. Waktunya ngaji ya ngaji, waktunya sholat ya sholat, waktunya belajar ya belajar, waktunya main silakan main. Silakan aja. Jadi kalau kita punya ketentuan seperti itu silakan. Bahkan ada seorang ustadz itu kalau anaknya mau ngambil smartphone-nya disuruh murojaah dulu. Itu Pak Sahabuddin itu. Jadi kalau mau minta uang anaknya suruh murojaah dulu, tidak apa-apa. Itu sebagai bentuk tarbiyah. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Nggih, monggo Pak Haji. Nggih Pak Haji. Memang sudah 30 tahun juga sih orang ini. 30 tahun lagi nanti. Tapi orang ini masih kelihatan depan mata gitu. Setiap hari kelihatan lah gitu. Bagaimana cara menagihnya? Otomatis untuk saya tanya kan tarsok kan. Sebenarnya kita 30 tahun. Tarsok 30 tahun aja. Wajib apa gimana apa kita ikhlaskan aja gitu. Baik. Yang kedua saya punya paman pikun gitu kan, penyakit pikun. Penyakit pikun itu pun begitu banyak utang gitu kan. Belanja di warung ambil dulu ntar ada bayar terus ada laporan gitu kan kepada keluarga gitu kan, ahli waris lah gitu. Ini si fulan nih si kakek lah gitu ya, kakek saya ini, paman saya ini utangnya sekian dari warung ini gitu ya. Ini ya udahlah. Itu gimana satu? Nggih, baik. Yang pertama, orang yang menghutangi itu tidak ada kewajiban menagih. Saya termasuk yang berpendapat begitu. Saya tidak sepakat dengan orang yang berpendapat bahwa orang yang menghutangi wajib menagih. Karena kasihan, udah ngutangi wajib nagih lagi. Padahal tidak semua orang yang menghutangi punya mental dan nyali untuk nagih. Kadang yang ditagih lebih galak daripada yang menagih. Itu satu. Kasihan udah ngutangi berdosa lagi gara-gara gak berani nagih. Enggak, yang saya tahu orang yang menghutangi itu tidak ada kewajiban menagih. Tapi dia punya hak. Punya hak untuk menagih. Kalau dalam sistem hukum Islam, kalau dia tidak punya keberanian sendiri menagih, dia bisa menggunakan tangan hukum. Dia datang ke penguasa setempat, dia datang kepada hakim,
untuk mengambil paksa hartanya yang ada pada orang itu dengan bukti-bukti, Pak Haji. Itu kalau di dalam hukum Islam. Cuman di kita kan agak ribet itu. Kalau kita ngurus kehilangan kambing, bisa kehilangan kebo kita, Pak Haji, kalau di kita itu. Jadi agak ribet. Tapi kalau dalam sistem hukum Islam itu sebenarnya begitu ketentuannya. Jadi tidak ada kewajiban bagi Pak Haji untuk menagih. Sekarang Pak Haji tinggal pilih saja apakah akan diselesaikan nanti di akhirat. Padahal Pak Haji memang sudah nagih berkali-kali tapi dia masih begitu, atau dalam hati Pak Haji ikhlaskan saja sehingga insya Allah untuk Pak Haji surga. Nah, selama orang itu belum bayar ke Pak Haji mazlum, orang yang terzalimi, doa Pak Haji insya Allah mustajabah. Doa yang baik-baik aja Pak Haji. Itu satu. Dan doakan dia semua dapat hidayah juga. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, nah ini harusnya tukang warungnya ngerti harusnya. Kalau bapak yang beli ini termasuk orang yang sudah pikun, yang tentu akadnya tidak sah sebenarnya. Maka ketika dia menjual kepada orang yang pikun, yang notabene akan menambah beban hutang yang bersangkutan, dan Pak Haji juga nggak tahu benar apa tidak uang utangnya segitu kan, karena dia orang safi. Makanya akad seperti ini tidak sah. Yang punya warung harus hati-hati itu. Nah kalau jenengan termasuk orang yang punya warung, datang ke panjenengan orang yang tidak sadar tadi, orang yang pikun itu, harusnya telepon ke keluarganya. Bapak mau beli ini, dikasih enggak ini? Belum nggak bawa uang nih misalnya. Harusnya begitu. Atau paling enggak ada omongan dari pihak Pak Haji ke warung atau warung ke Pak Haji. Misalnya, Pak Haji, ini Bapak sering ke warung nih minta ini, gimana? Nanti kalau minta saya kasih apa enggak? Nanti kita catat deh atau kita videokan deh misalnya gitu. Harus ada omongan begitu kepada pihak keluarga. Karena kalau tidak, pemindahan haknya enggak sah itu. Wong udah pikun kok. Dan misalnya orang itu ngaku si paman panjenengan misalnya punya utang sekian, betulkah sekian utangnya orang pikun? Bisa nggak misalnya nggak segitu tapi dibuat segitu kan bisa saja Pak Haji ya. Itu seperti itu. Maka yang begini dari pihak keluarga ada baiknya menyampaikan ke pihak warung. Lain kali kalau beliau ke sini telepon saya ya, atau kasih tahu saya, jangan asal ngasih aja, atau jangan kasih dulu deh, biarin nanti kalau memang mau beliau maksa telepon saya gitu. Nah, begitu, atau kasih tahu keluarga saya. Biar nanti kita yang akan ke sini misalnya untuk berakad. Begitu Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Kejadian serupa ini banyak sebenarnya. Saya punya jamaah juga di Klender itu punya tetangganya ini sebenarnya bukan orang kekurangan, dia orang yang berkecukupan karena ada pensiunan, anak-anaknya juga peduli memberi harta. Tapi dasar si bapak ini atau si orang tua ini mentalnya ngutang. Itu bolak-balik datang ke jamaah saya ngutang, mau nggak dipinjemin ini orang tua, dipinjemin ini keseringan. Nah anaknya itu udah wanti-wanti ke jamaah saya itu, pokoknya tante kalau bapak kesini minta pinjem duit jangan dikasih pokoknya. Jadi beliau udah cukup beliau itu sebenarnya, cuman mentalnya memang seneng ngutang gitu. Jadi ada orang itu hutang itu hobi itu ada. Duitnya itu dikoleksi aja. Naudzubillah min syarri dzalik. Nah, saya kira ngeten nggih Pak Haji nggih. Monggo yang lain silakan. Nggih, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini misalnya kita kan punya utang sama orang. Nggih. Namanya kita hidup kadang-kadang utang sama siapa gitu. Nggih, nggih. Kadang-kadang pada saat kita udah janji untuk membayarnya, cuma kita punya catatan itu hilang gitu. Nah itu gimana Ustaz solusinya? Baik. Makasih Ustaz. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum. Berarti Bapak sudah berusaha mencatat, cuman catatannya hilang. Maka di yang Bapak ingat bayar. Jadi yang di Bapak ingat bayar sesuai dengan apa yang Bapak ingat. Yang lewat dari itu semoga nanti di yaumil hisab termasuk yang diselesaikan oleh Allah dengan win-win solution, dengan al-muqsitnya Allah. Allah itu punya dua sifat dalam masalah adil, ada al-muqsitu, ada al-adlu. Kalau al-adlu, satu diputus masuk surga, satu bisa masuk neraka, antara yang zalim dan yang madlum. Tapi kalau muqsit itu Allah putuskan dua-duanya masuk surga. Karena pada akhirnya Allah selesaikan dengan damai. Biasanya ini untuk kata para ulama ini berkaitan dengan kasus-kasus muamalah di mana yang bersangkutan tidak berniat menzalimi, tapi kezaliman itu tetap terjadi di masa hidupnya dan belum selesai. Maka Allah selesaikan di akhirat dengan win-win solution sehingga dua-duanya diampuni dan akhirnya masuk surga. Nah, semoga Bapak termasuk yang itu. Yang penting Bapak sudah berusaha mencatat sebelumnya. Dan sebelumnya Bapak sudah berusaha untuk membayarnya dan kemudian tapi tidak tercapai. Mana dalilnya? Hadis Bukhari.
barang siapa yang berhutang dan dia berniat membayar hutang, niat itu kesengajaan kuat. Bukti kesengajaan kuat dia mencatat atau dia pesan pada keluarganya. Maka Allah akan bantu dia untuk membayar hutang itu. Kok sampai matinya dia tidak bisa membayar hutang itu, maka hutangnya dalam tanggungan Allah. Maka hutangnya dalam tanggungan Allah. Itu sependek yang saya tahu dari hadis dalam Sahih Bukhari atau kama qala. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bang? Oke, sami-sami. Monggo yang lain silahkan kalau ada. Jelas semua atau tidak jelas semua? Satu lagi. Oke, monggo silakan. Tadi Ustaz kan bilang seorang istri yang minta cerai. Ya, kepada suaminya tanpa alasan hukum yang benar. Yang benar. Kan tadi bilangnya yang benar itu kalimatnya karena agama ya Ustaz. Di antara sebab yang dibenarkan adalah karena agama terancam. Nah, mungkin yang lainnya apa kira-kira Ustaz? Oh, bagus. Di antara sebab kenapa seorang istri boleh menggugat cerai suaminya sampai karena agama terancam, yang kedua karena kehormatan terancam. Kehormatan terancam. Jadi ada seorang suami itu, ini real terjadi pada jamaah saya. Jadi suaminya itu kalau ketemu sama vendor apa namanya, saya nggak ngerti itu, vendor atau apa gitu, orang kapal pokoknya itu ketemunya di diskotik. Itu dia paksa istrinya untuk menemani dia dengan pakaian seksi, padahal dia berjilbab, orang majelis taklim. Disuruh pakaian seksi, beleketet apa, semuanya itulah, dan suruh minum khamr. Iya, nemenin itu. Untuk ketemu sama vendornya, istrinya suruh pakai pakaian seksi. Enggak mau lah. Akhirnya gugat cerai. Kenapa? Kehormatannya terjaga, agamanya tidak terjaga, kehormatan juga tidak terjaga, terancam. Agamanya terancam, kehormatan terancam. Itu yang kedua. Yang ketiga, harta terancam. Harta terancam itu ada seorang suami itu yang mau males. Dia sebenarnya bukan tidak mampu tapi tidak mau. Dia mampu tapi tidak mau. Beda ya, kalau dia tidak mampu beda bab. Ini enggak, dia tidak mau. Mampu tapi tidak mau mengeluarkan hartanya untuk istrinya. Yang ada dia morotin duit istrinya terus. Ini kalau istrinya enggak terima, kalau istrinya terima enggak ada masalah. Kalau istrinya enggak terima, dia boleh gugat cerai suaminya. Itu terjadi pada ada kakaknya jamaah saya di Bogor itu suaminya model begitu. Akhirnya enggak tahan juga istrinya ini. Akhirnya dia gugat cerai suaminya. Boleh, tidak ada masalah karena dia merasa hartanya terancam. Karena suaminya kena penyakit muales. Ini enggak berlaku untuk pensiunan ya, karena pensiunan sudah berusaha, sudah bekerja. Ya, jadi ini tipe orang yang mampu tapi tidak mau dia. Akhirnya morotin duit istrinya. Tapi kalau istrinya mau tidak ada masalah. Oh, ada gitu, ada. Kalau kejadian ada di Bintara itu ibu-ibu ditegur oleh nyonyanya, dia kerja nyuci, nyetrika di rumah orang itu. Suatu saat dia cerita kalau suaminya itu tipe suami yang tidak bertanggung jawab lah, yang tidak mau menafkahi dirinya. Nah, terus kata jamaah saya, kenapa enggak gugat cerai saja? Kalau saya cerai nanti yang mau sama saya siapa katanya. Ya berarti dia mau bertahan, ya silakan. Kalau mau bertahan silakan aja. Nah, termasuk juga diantaranya adalah kalau fisik terancam. Jadi ada model suami itu kalau marah istri di smackdown misalnya, terus dicelurit misalnya atau apa. Ya itu namanya fisik terancam namanya. Jadi itu diantaranya ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti hakim yang akan mempertimbangkan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin? Sudah isya belum? Belum. Sudah isya atau belum? Belum ya? Oh, duduk. Ya monggo yang lain silakan kalau ada. Jelas semua. Baik, kalau memang sudah tidak ada, kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.